Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febriana, NIM 17166. Di sini, perkenankan saya akan membahas terkait perencanaan dan penganggaran daerah di Kabupaten Gunung Kidul sebagai syarat untuk ujian akhir semester. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yakni yang pertama ada RPJPD Kabupaten Gunung Kidul yang membahas terkait visi, misi, dan arah kebijakan. Selanjutnya ada RPJMD Kabupaten Gunung Kidul yang akan membahas terkait dengan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dan yang ketiga ada RKPD Kabupaten Gunung Kidul dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dan yang terakhir ada ringkasan APBD tahun 2020 di Kabupaten Gunung Kidul dengan membahas terkait gambaran umum APBD Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD daerah Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2005 sampai dengan 2025. Dengan mengusung visi Kabupaten Gunung Kidul mempunyai visi yakni Gunung Kidul yang berdaya saing maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2025. Kabupaten Gunung Kidul juga memiliki misi, ada 6 misi, yakni di sini ada mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih. Dengan mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan melalui penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dicapai dengan salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik atau good governance pada semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan. Selanjutnya ada yang kedua, yakni mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia, yang dimana mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem dan kelembagaan masyarakat dengan mengedepankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan penugasan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, yakni mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian, yang dimana mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh, kuat, dan kokoh. Dan yang keempat, di sini ada mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah, yang dimana hal tersebut adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang makin mandiri. Dan yang kelima ada mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai, di mana hal tersebut adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai yang meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, air bersih, pengairan, ketenaga listrikan, pelayanan pos, telepon, dan telematika menuju smart city. Dan yang terakhir atau misi keenam adalah mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dimana hal tersebut adalah upaya pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian hasil bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada arah kebijakan daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ada mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih sesuai dengan misinya, yaitu mengembangkan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka, serta melaksanakan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Selanjutnya, membersihkan penyelenggara pemerintah dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga ada meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang. Selanjutnya dengan misi kedua, yakni ada mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dimana ada beberapa arah kebijakannya, yakni meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan memantapkan kerukunan inter maupun antar umat beragama. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga ada mengembangkan dan membina kebudayaan daerah. Dan yang terakhir ada mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Dengan misi yang ketiga, untuk arah kebijakannya sendiri, yakni perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global berlandaskan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Dan yang ketiga, ada meningkatkan sarana dan prasarana publik. Dan yang terakhir ada memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM. Selanjutnya, untuk lanjutan arah kebijakan daerahnya, untuk misi yang keempat, Kabupaten Gunung Kidul adalah mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah, yang dimana arah kebijakannya diberlakukan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengembangkan kebijakan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang berbasis kinerja. Yang ketiga ada pembiayaan pemerintah daerah diarahkan pada penciptaan pembiayaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah untuk mengupayakan perimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Selanjutnya dengan misi yang kelima untuk arah kebijakannya, yaitu meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih, meningkatkan pembangunan pada wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan, dan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah, ramah lingkungan, dan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir sebagai misi yakni mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yakni ada untuk mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya, meningkatkan konservasi sumber daya air dengan mengikutsertakan peran masyarakat, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan pengurangan risiko bencana. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Gunung Kidul. Yang dimana di sini ada 5 kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, yakni yang pertama ada mengembangkan industri pariwisata, SDM yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas, dan yang kedua ada meningkatkan industri pariwisata sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas, dan selanjutnya ada mengoptimalkan, menguatkan dan memantapkan industri pariwisata sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas. Kita lanjutkan. Untuk arah kebijakan keuangan daerah sendiri, di sini ada 3 yang dibahas, yakni ada yang pertama adalah arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua ada arah kebijakan pengelolaan belanja daerah, dan yang ketiga adalah arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah, yang dimana meliputi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan silpa, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada PDAM di tahun 2017 dan PT Bank BDG Gunung Kidul yang akan selesai pada tahun 2019. Dengan kesimpulannya adalah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini sering dengan meningkatnya pendapatan baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
Selanjutnya di sini ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2020 di Kabupaten Gunung Kidul. Yang dimana untuk kegiatan prioritas daerah Kabupaten Gunung Kidul sendiri, ada yang pertama ada pendidikan dan kesehatan, kedua ada sosial budaya dan penanggulangan kemiskinan, yang ketiga ada ekonomi dan pariwisata, yang keempat ada infrastruktur pengembangan wilayah dan tata ruang, yang kelima ada ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dan yang terakhir ada reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Yang dimana kebijakan belanja daerah melalui perubahan APBD tahun anggaran 2020 secara umum tetap diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di mana dengan memperhatikan visi dan misi daerah dalam RPJMD di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah slide terakhir yang dimana berjudul Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2020. Nah, kita dapat melihat di sini dari data di Bapeda Gunung Kidul pada tahun 2019, di mana perkembangan ekonomi makro merupakan salah satu indikator peningkatan kinerja Pemda Kabupaten Gunung Kidul di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada berbagai sektor, terutama sektor pariwisata, manufaktur, transportasi, dan sosial, di mana target APBD pada tahun 2020 sendiri adalah sebesar 1.918 miliar 29.310.213 rupiah dan mengalami penurunan sebesar 211 miliar 70.936.680 rupiah atau setara dengan 9,91%. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional pada tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan new normal, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintah, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan rencana belanja daerah Kabupaten Gunung Kidul pada rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2020 adalah sebesar 2.210.824.842 rupiah. Defisit APBD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 sendiri adalah sebesar 163.181.514.629 rupiah atau setara dengan 8,50% dan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Dengan hasil efisiensi dan rasionalisasi belanja agar diprioritaskan untuk pengurangan defisit anggaran dan pemenuhan pembayaran BPJS, dan yang kedua untuk meningkatkan anggaran pendidikan terkait dengan wajib belajar atau lama sekolah, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan anggaran kesehatan terkait penurunan gizi buruk dan stunting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.